domain atau cakupan ilmu urban design itu sampai kepada penataan ruang kota yang sifatnya lebih tiga dimensional. Kalau bedanya antara urban design dan planologi, planologi itu lebih kepada produk policy, kebijakan yang sifatnya dua dimensional, sementara kalau urban itu dia sudah masuk ke domain rancangan yang sudah bersifat tiga dimensi. Jadi wajah kota itu sudah masuk domain rancangan urban. Ya, sebetulnya mengupas sebuah persoalan kota itu secara keilmuan saya harus memulai dengan menggunakan parameter. Siap. Jadi di dalam ilmu urban design setidaknya kurang lebih ada 8 parameter. Wesh. Itu kalau kita kupas satu persatu, satu tahun podcast belum selesai itu. Jadi kalau kita bedah dari aspek tata ruang, memang saya harus mengatakan tata ruang kota Kupang kita ini sudah kacau balau. Apakah ada kemungkinan ataukah sudah terlambat kalau misalnya itu dilakukan untuk ini karena sudah terjadi kesalahan menabrak perda dan lain-lain, dan ini memang tata letaknya ini kurang pas, dan artinya bahwa ada 8 parameter ini berarti kan dibahas itu kan pasti panjang ya. Nah, jadi apakah ini masih ada kemungkinan belum terlambatkah untuk dibenahi seperti itu? Ya, dengan kondisi hotel yang ya udah biarin aja di situ. Mungkin tempat lain jangan terjadi kesalahan yang sama misalnya. Gitu. Ya. Halo kawan semua, selamat datang di Polgas, Politik Gagasan, minimal punya gagasan lah. Jadi hari ini beta ketemu dengan Kakak Don Arakian. Oke, selamat malam Kakak. Selamat malam. Oke, jadi pemirsa, ini Kakak Don Arakian. Rasanya kita sudah tahu semua, apalagi mungkin lulusan arsitek itu sudah pada tahu ya Kak Don Arakian ini. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin cukup ramai namanya itu ada di media online dan wajahnya ada di mana-mana. Oke, so anyway, memang kita akan bicara hal-hal terkait dengan kota Kupang ya, sebuah kota yang lagi berkembang dan kita ingin kota ini menjadi ikon dari NTT dan seperti apa begitu ya. Karena kalau beta searching ya kata kunci Don Arakian, itu yang muncul gagasan tentang kota, tata kota dan lain-lain. Oke, jadi memang ngomong soal kota karena memang beliau bidang ilmunya di situ, beliau seorang dosen, kemudian sempat menjadi ketua AIA, nanti beliau akan jelaskan sendiri. Untuk Bali Nusra atau wilayah timur dan selatan nanti beliau jelaskan juga, dan juga ada di Ikindo yang saya kurang paham itu apa. Jadi mungkin yang belum kenal profil dari Kak Don, ya silakan Kak Don mungkin bisa perkenalan singkat terkait dengan bidangnya kakak dan apa yang sudah kakak lakukan sebelum kita ngomong-ngomong tentang kota Kupang. Oke, baik. Selamat malam para pemirsa Politik Gagasan. Senang sekali di kesempatan kali ini bisa berbicara tentang politik gagasan, tentu dari aspek ilmu dan kompetensi yang saya miliki. Sebagai perkenalan, saya menggeluti ilmu arsitektur, kemudian mendalami ilmu urban design di Institut Teknologi Surabaya, dan memang perkembangan ilmu urban design itu baru terjadi di sekitar tahun 2000-an ya. Jadi merupakan pengembangan dari ilmu arsitektur yang mana domain atau cakupan ilmu urban design itu sampai kepada penataan ruang kota yang sifatnya lebih tiga dimensional. Kalau bedanya antara urban design dan planologi, planologi itu lebih kepada produk policy, kebijakan yang sifatnya dua dimensional, sementara kalau urban itu dia sudah masuk ke domain rancangan yang sudah bersifat tiga dimensi. Jadi wajah kota itu sudah masuk domain rancangan urban. Kira-kira gitu. Saat ini memang saya lagi tengah mendalami lagi sebuah ilmu
yang merupakan kelanjutan dari ilmu urban design itu juga di Universitas Sugio Pranoto di bidang ilmunya itu ilmu arsitektur digital. Jadi sekarang memang ilmu arsitektur itu terus berkembang, begitupun kota, dan sebagai akademisi dan juga sekaligus praktisi kita memang terus dituntut untuk kalau bahasa Latinnya itu tempora mutatur et nos mutamur in illis. Artinya kan? Waktu berubah dan kita pun harus turut berubah di dalamnya. Wah, sih. Yes. Itu bahasa Latin kan? Bahasa Latin. Saya ulangi, tempora mutatur et nos mutamur in illis. Itu orang-orang filsafat pasti tahu. Ya, jadi prinsipnya masih perkenalan. Jadi saya memang juga selain sebagai akademisi berpraktik sebagai arsitek profesional di asosiasi kami yang namanya Ikatan Arsitek Indonesia. Memang saya sudah 2 periode sebelumnya menjadi ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi NTT, kemudian di tahun 2018 hingga 2024 kemarin kurang lebih 2 periode itu dipercayakan menjadi deputi ketua umum, membawahi wilayah atau region istilahnya, wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. Memang di asosiasi profesi inilah kita sebagai sesama profesi arsitek yang sebetulnya ikut turut memberikan warna terhadap pembangunan Republik ini. Dan kalau kita bicara Kota Kupang tentu ada di dalamnya tentunya. Kemudian itu di asosiasi profesi saya juga sebetulnya ada di sebuah asosiasi badan usaha namanya Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Jadi kalau yang IAI tadi ada profesi itu mengatur tentang profesi perorangan. Kalau yang Inkindo itu mengatur tentang badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi. Ya. Kira-kira gitu. Kebetulan saya dipercayakan sebagai sekretaris Inkindo NTT untuk periode 2022 sampai 2026. Siap. Kira-kira begitu. Ya, jadi pemirsa Polgas punya gagasan, minimal ada gagasan lah seperti itu ya. Jadi memang Kotong cari orang-orang yang punya gagasan untuk ini NTT. Secara khusus sekarang karena kebetulan Kotong di Kota Kupang, Kotong bicara tentang Kota Kupang. Nah, jadi tadi itu profil singkat dan rasa-rasanya saya ingin sampaikan bahwa ini orang yang tepat untuk kita ajak diskusi tentang penataan kota. Nah, jadi memang seperti semoga tadi, ya. Oh, rasanya tepat. Karena waktu itu banyak yang mendorong untuk kakak maju ya. Oke, sudah lewat. Tapi memang wali kota terpilih sekarang ya, Pak Kris dan Ibu Serena. Ya, tentunya mereka sudah punya visi misi dan lain-lain. Tapi kita sebagai warga kota juga kan punya keterlibatan, punya hak untuk memberikan saran, masukan, harusnya seperti apa sih kota atau lain-lain lah sesuai dengan bidang kita. Begitu kok kan? Betul bisa, ya? Betul. Jadi saya kira sebagai warga kota kita punya hak untuk bicara tentang apa yang menjadi keinginan kita sebagai warga kota. Ya. Sebetulnya di negara-negara maju justru pola pembangunan itu istilahnya bottom up ya. Bottom up. Jadi tidak lagi top down tetapi justru bottom up, yang mana aspirasi warga itulah yang kemudian di istilahnya diterjemahkan oleh pemimpin kotanya untuk kemudian itu dielaborasikan di dalam pembangunan kotanya. Justru ada di beberapa kota-kota besar kayak kalau nggak salah di sebagian di Eropa ya, itu mereka punya satu lembaga yang disebut dengan Dewan Kota kayak begitu ya. Nah, itu di situ di Kota Kupang juga dulu pernah punya itu. Nah, saya tidak tahu nanti di kepemimpinan yang baru sekarang itu perlu melembagakan itu atau tidak. Tetapi dalam konteks itu sebetulnya regulasi kita sudah memungkinkan beberapa lembaga terutama di dalam ini lebih kepada memastikan antara rencana ruang kota itu benar-benar terwujud begitu. Nah, itu salah satunya ada satu lembaga yang disebut dengan tim profesiali.
Tim profesi ahli itu dibentuk berdasarkan undang-undang bangunan gedung yang diturunkan dalam bentuk PP 16. Ya. Peraturan pemerintah 16, yang mana tugas tim profesi ahli itu adalah melakukan proses penertiban bangunan. Di mana di dalam proses itu yang dilakukan itu misalnya penyesuaian koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, kesesuaian ruang dan segala macam. Jadi sebetulnya TPA itu justru sekarang menjadi sebuah lembaga yang sebetulnya punya peran besar di dalam rangka penertiban pembangunan visi kota. Itu. Siap. Jadi Kak, berarti kan akan bicara terkait dengan tata ruang dan lain-lain ini. Saya ingin masuk kepada bagaimana kondisi dari tata kota yang ada sekarang. Saya awam ya, jadi saya akan bertanya dalam pikiran awam saya. Bagaimana kondisi tata kota Kupang saat ini? Karena satu lagi Kak, ada banyak gedung-gedung yang juga sudah tidak terpakai. Ini pertanyaan awam saya, ada juga yang tidak terpakai. Kok tidak terpakai? Apakah itu tidak tertata dengan baik sehingga tidak terpakai atau seperti apa? Ya, jadi ini kondisi tata kota Kupang ini sekarang itu menurut Kakak seperti apa dan harus bagaimana misalnya? Sebetulnya mengupas sebuah persoalan kota itu secara keilmuan saya harus memulai dengan menggunakan parameter. Siap. Jadi di dalam ilmu urban design setidaknya kurang lebih ada 8 parameter. Wih, banyak gitu ya. Itu kalau kita kupas satu persatu, satu tahun podcast belum selesai itu. Ya, jadi mungkin ini secara ringkas saja. Jadi kurang lebih 8 parameter yang bisa kita pakai atau bisa kita gunakan untuk semacam melakukan evaluasi lah. Nah, evaluasi ini tentu tidak serta-merta kita asal bicara tanpa data. Tapi yang bisa saya bicara di kesempatan ini mungkin berdasarkan informasi atau data-data sekunder yang bisa kita lihat di berbagai macam media ya. Nah, saya akan menyebutkan kurang lebih 8 parameter tadi. Itu yang pertama itu soal tata ruang. Tata ruang. Lalu yang kedua itu tata bangunan. Yang ketiga itu ruang terbuka hijau. Yang keempat itu sirkulasi dan parkir. Yang kelima itu pedestrian, jalur pejalan kaki. Lalu yang keenam itu preservasi. Preservasi itu perlindungan terhadap aset-aset kota yang punya nilai sejarah. Lalu yang ketujuh ini utilitas kota. Utilitas kota itu jaringan drainase, air bersih, PDAM, kemudian kelistrikan. Nah, itu yang menyangkut utilitas perkotaan. Lalu yang ke-8 itu signet. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu kita bisa diterjemahkan sebagai petanda. Wujudnya itu kayak papan iklan. Papan iklan rambu-rambu lalu lintas. Itu disebut signet. Jadi ini kalau kita kupas satu persatu pasti panjang. Betul. Ini bisa sekitar lebih dari 4 SKS. Kita mulai tata ruang ya. Jadi tata ruang Kota Kupang ini saya pernah menulis di Opini Pos Kupang saya sudah lupa sebetulnya. Lalu saya membandingkan juga dengan sebuah tulisan ada senior kami ketika proses dibangunnya Hotel Kristal pertama kali. Jadi di momentum ketika Hotel Kristal dibangun bersamaan dengan sebuah momentum yang terjadi di Kota Larantuka.
yang dilakukan oleh dua pemimpin kota. Apa yang dilakukan oleh Pak Lerik ketika itu memberikan izin dibangunnya Hotel Kristal pada daerah yang disebut dengan Sempadan Pantai. Sementara Felix Fernandez sebagai Bupati Flores Timur ketika itu membabat habis bangunan yang ada di Sempadan Pantai, Kota Lantuka, untuk ruang terbuka hijau. Ini dua situasi, dua kondisi yang kontradiksi. Tetapi justru itulah awal mula malapetakannya rusaknya tata ruang Kota Kupang. Jadi kalau kita bedah dari aspek tata ruang, memang saya harus mengatakan tata ruang Kota Kupang kita ini sudah kacau balau. Wah, ini PR besar. Iya, tentu tidak mudah. Ya kita perlu saya tidak tahu, atau kita perlu juga menghormati keputusan yang dilakukan pemimpin kota ketika itu, misalnya memberikan izin dibangunnya Hotel Kristal pada daerah yang disebut Sempadan Pantai, yang oleh Undang-Undang Tata Ruang nomor 26 nomor 26 2007 itu kan yang namanya Sempadan Pantai diukur 100 meter dari pasang tertinggi, 100 meter ke arah darat. Itu yang boleh dibangun itu adalah bangunan yang koefisien bangunan gedungnya itu 0, artinya sepanjang 100 meter itu tidak boleh ada bangunan yang sifatnya permanen. Jadi itu yang kemudian kalau kita telusuri lebih kesininya pasca pembangunan Hotel Kristal, lalu ada proses perizinan pembangunan yang ikutannya, ya kan, sampai sekarang hari ini yang kita bisa lihat. Jadi saya pernah berdiskusi dengan pemilik Hotel on the Rock. Dia pernah mengatakan ke saya begini, Pak Don, kalau mengacu kepada sertifikat tanah saya, sebetulnya garis pantai itu masih jauh loh. Jadi ini karena abrasi. Jadi apa yang terjadi sekarang itu karena abrasi. Kalau mengacu kepada sertifikat tanah yang saya lupa itu diterbitkan tahun berapa, tetapi garis pantainya memang masih jauh. Itu yang punya Hotel on the Rock yang bilang. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat di dokumen tata ruang yang muncul setelah Hotel Kristal itu kan di daerah itu disebutkan sebagai daerah penunjang pariwisata. Kalau kita lihat warah di peta tata ruangnya itu, ya dari segi ini tidak salah sih. Tata ruang tapi kalau balik lagi mengacu pada undang-undang salah. Nah, itu artinya bahasa saya itu perda tata ruangnya menabrak undang-undang. Padahal perda tata ruang harusnya merujuk kepada undang-undang tata ruang, sifatnya hierarkis. Nah, jadi yang namanya jadi di undang-undang itu sebetulnya dia hanya mengatur dua hal. Ruang yang dibudidayakan dan ruang yang mesti dikonservasi. Apa itu ruang yang dibudidayakan? Ruang yang dibudidayakan itulah ruang yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Maka kita mengenal kalau di produk tata ruang itu ada disebut dengan daerah pendidikan, daerah permukiman, daerah perkantoran, daerah industri, dan lain-lain. Nah, kenapa itu dilakukan istilahnya zoning atau zonasi begitu? Tentu itu karena melalui sebuah studi, dan kita harus percaya itu dong, karena itu produk akademis. Nah, jadi ya itu tadi ya, balik lagi bicara tentang tata ruang Kota Kupang. Kalau saya melihatnya kira-kira begitu. Ini omongan yang paling jujur ini. Rusaknya dari situ ya. Apa ada kemungkinan? Apakah ada kemungkinan ataukah sudah terlambat? Kalau misalnya itu dilakukan untuk ini karena sudah terjadi kesalahan menabrak perda dan lain-lain, dan ini memang tata letaknya ini kurang pas. Dan artinya bahwa ada 8 parameter ini berarti kan dibahas itu kan pasti panjang ya. Nah, jadi apakah ini masih ada kemungkinan belum terlambatkah untuk dibenahi seperti itu?
Ya. Dengan kondisi hotel yang ya udah biarin aja di situ. Mungkin tempat lain jangan terjadi kesalahan yang sama misalnya. Gitu. Ya. Iya betul. Ada yang bisa Bagaimana orang misalnya gini, kita dulu zaman kita masuk kuliah itu kita suka makan meeting di Subasuka situ. Sekarang mau makan meeting situ kan malu. Iya. Kalau mau masuk lihat pantai ke situ lewat Subasuka kan hanya sekedar lihat laut, tapi Subasuka kan malu kan. Iya. Nah itu namanya kita privatisasi ruang publik. Iya. Oke. Iya betul juga sih. Kan tidak boleh dong. Tidak boleh dong. Iya. Di daerah-daerah lain pun akhirnya terjadi seperti itu. Tapi memang belum terlambat Kakak ya. Ada ini. Ya, memang persoalan tata ruang kita di Kota Kupang ini bukan hanya Kota Kupang. Hampir sebagian